Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Anggoro Wilis, SE, MM, JD, MS, dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Kami dari kelas MJ510, kelompok yang beranggotakan saya Siti Solika dan Kak Abdul Latif, mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu bisnis model kanvas, yaitu Shopee. Nah, untuk definisi bisnis model kanvas atau biasa disingkat dengan BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Kanvas model bisnis adalah dokumen satu halaman yang membahas elemen dasar bisnis atau produk dan mengatur ide secara koheren. Ada 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment, yaitu mengidentifikasi dari kelompok-kelompok pelanggan yang berbeda yang akan dilayani oleh bisnis. Yang kedua, value proposition, yaitu serangkaian manfaat yang perusahaan berikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu channel, yaitu cara atau saluran suatu perusahaan agar bisa menjangkau pelanggannya. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu metode yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Customer relationship sangat penting agar pelanggan dari suatu perusahaan tidak berpindah ke kompetitor. Yang kelima yaitu revenue streams, yaitu sumber pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu key activities, yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses bisnis suatu perusahaan, di mana aktivitas utamanya adalah menciptakan value proposition. Yang ketujuh, key resources, yaitu berbagai sumber daya yang diperlukan suatu perusahaan untuk menciptakan value proposition. Selanjutnya yaitu key partners, yaitu kemitraan atau aliansi dengan pihak lain yang membantu perusahaan atau bisnis dalam menjalankan operasinya atau meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu cost structure, yaitu seluruh struktur biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis suatu perusahaan. Nah, adapun perkembangan Shopee di Indonesia, yaitu pertama Shopee ini didirikan tahun 2015. Shopee resmi diluncurkan di Indonesia sebagai marketplace C2C atau customer to customer. Kemudian di tahun 2017, Shopee mengalami perkembangan memiliki lebih dari 50 juta listing aktif, GMV US dollar 10 miliar, menjadi top one shopping app di Play Store dan App Store di Indonesia. Kemudian di tahun 2019, 12 yang terjual sebanyak 80 juta produk. Terus Shopee juga mendirikan Shopee Mall, yaitu banyak brand dan retail besar banyak bergabung ke dalam Shopee. Kemudian di tahun 2020, Shopee mengadakan promo Super Shopping Day 99. Nah, di tahun 2021 ini perkembangan cukup pesat, yaitu memperluas jangkauan dan operasional. Kemudian 2022 sampai sekarang, Shopee semakin konsolidasi menjadi e-commerce terbesar dan terpopuler di Indonesia. Nah, ini adalah bisnis model kanvas Shopee. Ada customer segment. Ini kalau di Shopee itu ada brand besar seperti official store atau Shopee Mall, terus ada penjual yang terdiri dari UMKM ataupun individu, terus ada konsumen. Jadi mitra Shopee itu ada konsumen sama penjual.
Terus untuk value proposition-nya, Shopee ini ada gratis ongkir yang bisa COD, terus banyak promo menarik dan flash sale, ada experience yang menghibur seperti Shopee Games, terus kemudahan berbelanja melalui aplikasi, produknya original, dan ada garansi tepat waktu. Untuk channel atau salurannya ada Shopee dalam bentuk website, ada media sosial Instagram, TikTok, Twitter, terus ada aplikasi mobile sub baik di mobile Shopee baik di Android maupun di iOS. Terus kampanye marketing, contohnya tanggal kembar 12-12, terus ada Shopee Live. Untuk revenue stream, ini yang masuk revenue stream itu ada komisi Shopee Food dan biaya pengantaran. Terus komisi penjualan dan biaya layanan tiap transaksi. Terus ada biaya layanan Shopee Pay atau Shopee Pay Later, Shopee Pay Pinjam. Terus ada kerjasama brand dan kampanye besar. Ada layanan logistik seperti pengantaran Shopee Express. Terus ada iklan Shopee Ads. Customer relationship ini, uh, misalnya Shopee ada sistem rating dan ulasan yang bisa diberikan oleh pembeli gitu. Terus ada Shopee Coin, ada program loyalitas, terus ada customer service. Ini kalau kita sebagai pembeli atau penjual bisa bertanya-tanya gitu. Ada chat penjual dan pembeli gitu. Terus ada key activities, ini ada kampanye promo besar, misal di tanggal kembar banyak diskon gitu. Terus layanan operasional logistik dan pengiriman, dan pengembangan aplikasi dan fitur. Untuk elemen key resources-nya ada sumber daya fisik dan logistik, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan serta kemitraan. Untuk key partners ini ada mitra logistik, bisa pakai JNE, Tiki, dan lain-lain. Terus ada influencer dan affiliate Shopee. Nah ini affiliate Shopee ini bisa untuk bahan promosi dan nanti bisa dapat komisi dari affiliate yang terjual gitu. Terus ada Bank, Alfamart, Indomart, dan Financial Technology ini untuk pembayaran Shopee-nya. Terus uh, cost structure itu ada biaya pemasaran dan promosi, biaya logistik operasional logistik, terus ada biaya infrastruktur teknologi Shopee, biaya SDM juga, biaya regulasi, dan biaya pembayaran di Shopee. Nah, ini ada beberapa tangkapan layar contoh customer segment untuk Shopee, yaitu ada brand besar berupa Shopee Mall, terus ada penjualan UMKM, baik UMKM atau individu, terus ada konsumen. Jadi konsumen bisa melihat nih, uh, paketku udah sampai mana ya, baru dikemas atau udah dikirim, terus bisa di track record. Yang selanjutnya yaitu value proposition dari Shopee. Yang pertama yaitu gratis ongkir dan bisa COD. Di aplikasi Shopee itu banyak sekali gratis ongkir dan bisa COD. Jadi itu yang menguntungkan dari pembeli. Terus juga banyak promo menarik dan flash sale. Apa promonya itu paling banyak ketika ada tanggal kembar. Terus di value proposition selanjutnya yaitu ada experience yang menghibur. Contohnya Shopee Games itu nanti bisa dapat poin. Next. Nah, yang selanjutnya value proposition itu adalah kemudahan berbelanja melalui aplikasi. Jadi kita itu tinggal ketik aja apa yang kita cari, tinggal check out, nanti barang akan dikirim. Dan yang selanjutnya itu di Shopee itu ada produk 100% original dengan toko-toko yang ada di mall-mall besar yang brand besar. Yang selanjutnya yaitu garansi tepat waktu. Nah, apabila ada keterlambatan, biasanya pelanggan dapat voucher 10.000. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu channel Shopee. Channel Shopee itu bisa berupa dari website Shopee,
Terus ada media sosial Instagram, TikTok, Twitter. Nah, yang di sini tuh adalah dari yang Instagram. Next. Untuk yang channel selanjutnya yaitu aplikasi mobile Shopee. Itu bisa Android, iOS. Tinggal di-download di Google Play Store apabila Android atau di Apple Store kalau iOS. Yang channel selanjutnya yaitu kampanye, kampanye marketing. Contohnya yang 12-12 yang akan ada 2 hari lagi. Nah, yang selanjutnya channel Shopee itu adalah Shopee Live. Nah, Shopee Live itu juga banyak promonya. Jadi pelanggan bisa tahu ada promo menarik di Shopee Live. Yang selanjutnya itu Customer Relationship Shopee. Dari Customer Relationship Shopee, ini berikut contohnya. Sistem rating dan ulasan. Jadi setiap pembelian tuh bisa kita ngasih rating dan ulasannya. Jadi menjadikan apa namanya hubungan yang baik karena jadi tahu oh ini barangnya bagus atau enggak. Jadi customer relationship yang selanjutnya itu ada Shopee Coin dan program loyalitas. Ini koin yang kita dapat ini bisa dari games. Yang Shopee Games itu bisa dimanfaatin nanti buat belanja untuk mengurangi harga yang kita bayar. Yang selanjutnya, yaitu customer service. Customer service itu untuk apabila ada masalah, misal barangnya belum sampai eh, atau hilang itu bisa komplain dari customer service. Nah, yang selanjutnya yaitu chat penjual dan pembeli. Ini menandakan adanya hubungan antara penjual dan pembeli. Misal mau negosiasi, mau transaksi itu bisa melalui chat penjual dan pembeli terkait ketersediaan stoknya atau request warna. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu revenue stream Shopee. Revenue stream yang pertama yaitu eh, komisi Shopee Food dan biaya pengantaran. Itu adalah salah satu pendapatan dari Shopee. Nah, yang kedua yaitu komisi penjualan dan biaya layanan setiap transaksi. Nah, contoh di sini tuh ada potongan biaya layanan. Setiap transaksi itu pasti ada biaya layanan. Yang ketiga yaitu biaya layanan Shopee Pay, terus Shopee Pay Later, dan S Pinjam. Next. Nah, yang selanjutnya revenue stream Shopee itu kerjasama brand dan kampanye besar, misal 12-12. Nah, itu juga merupakan eh, suatu pendapatan dari perusahaan Shopee. Yang selanjutnya itu layanan logistik Shopee Express, terus bisa juga dari iklan Shopee Ads. Itu merupakan revenue stream Shopee. Next. Nah, yang BMC yang selanjutnya itu key activities Shopee. Key activities Shopee itu yang pertama yaitu kampanye promo besar misal 12-12. Ini kan merupakan kegiatan bulanan nih, bulanan dari Shopee. Kalau ada tanggal kembar itu pasti ada promo besar-besaran. Yang kedua yaitu layanan operasional logistik dan pengiriman. Jadi kita bisa kirim juga lewat aplikasi Shopee. Yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi dan fitur. Nah, itu setiap kalau ada yang baru biasanya muncul tuh ada yang baru. Kalau di sini tuh contohnya ada aplikasi S Pinjam yang baru muncul. Itu merupakan pengembangan dari aplikasi fitur Shopee. Yang selanjutnya adalah Key Resort Shopee. Nah, yang pertama yaitu sumber daya fisik dan logistik. Ini contohnya itu adalah kantor. Nah, kantor pusat atau kantor regional Shopee itu pasti ada. Terus gudang,
mitra logistik. Nah, mitra logistik tuh misalnya kayak JNE, JNT, Ninja Express, sama infrastruktur logistik. Misalnya yang untuk pengemasan. Yang selanjutnya yaitu sumber daya teknologi yang merupakan platform aplikasi dan website. Kan tiap tiap tahun itu pasti ada pembaruannya, terus database, terus AI, dan sistem pembayaran. Merupakan key resource Shopee-nya. Yang ketiga, key resource Shopee, yaitu sumber daya manusia. Itu adalah karyawan-karyawan Shopee, ya direktur, ya hampir semua karyawan itu adalah sumber dayanya. Yang merupakan key resource Shopee. Yang terakhir yaitu sumber daya keuangan dan kemitraan. Ini dari sini tuh misal bisa kita lihat sumber daya keuangan itu kita bisa bayar dari bank mana saja, terus ada ShopeeLater atau ShopeePay, terus ada kerjasama juga dengan Indomart, Alfamart, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu Kepana Shopee. Kepana Shopee yaitu mitra logistik. Contohnya JNT, Gosen, Grab, Shopee Express, JNE, Pos Indonesia, Si Cepat, dan Standard Express. Nah, yang selanjutnya ke partner Shopee itu adalah influencer dan affiliate Shopee. Nah, dan yang selanjutnya itu ada ke partner Shopee yang merupakan bank, Alfamart, Indomart, dan Financial Technology. Next. Nah, yang terakhir adalah BMC yang cost structure Shopee. Cost structure Shopee itu ada biaya pemasaran dan promosi. Nah, itu juga merupakan cost structure Shopee. Yang selanjutnya itu biaya logistik dan operasional. Misalnya logistik termasuk sewa gudang, subsidi promo gratis ongkir, dan pengemasan, serta penyortiran. Next. Yang selanjutnya itu biaya infrastruktur teknologi Shopee. Salah satu contohnya itu biaya kita langganan server, biaya pemeliharaan database, pengembangan aplikasi, biaya keamanan cyber buat keamanan aplikasi juga biar data data kita itu nggak dicuri. Yang selanjutnya kontraktor yang terakhir yaitu biaya sumber daya manusia. Itu misal gaji karyawan, terus biaya regulasi misal pajak atau untuk izin SIUP, terus sama biaya pembayaran Shopee, misal kerjasama dengan bank, Alfamart, Indomaret, itu pasti ada biaya juga. Next. Nah, berikut sumber-sumber yang kami peroleh dari internet. Oke, next. Nah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.